Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 4 Mei 2025, hari Minggu Paskah ketiga. Disusun dan dibawakan oleh Frater Rizal Valo SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Judul renungan kita pada hari Minggu Paskah yang ketiga, menjadi Petrus baru, menampakkan kebangkitan Kristus. Menjadi Petrus baru, menampakkan kebangkitan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda yang menjelma, hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang ketiga, di mana bacaan Injil hari ini berbicara tentang kisah penampakan Yesus kepada para murid untuk ketiga kalinya di pantai Danau Tiberias. Sekilas narasinya hampir sama dengan kisah panggilan para murid perdana, Simon Petrus dan kawan-kawan di Danau Galilea, tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Bagaimana tidak? Pertama, tampak jelas Simon Petrus mengambil inisiatif untuk pergi ke danau guna menjala ikan. Poinnya, kembali ke danau dan menjala ikan. Para murid lain mau ikut dengan Petrus di tengah danau. Dalam perahu, mereka tidak menangkap apa-apa saat hari menunjuk pada tengah malam. Baru selepas fajar menyingsing, Yesus hadir dan memerintah. Disitulah cikal bakal mereka mendapatkan banyak ikan. Ya, meskipun tidak secara penuh mereka mengenal Dia. Baru saat mereka tiba di pantai, kemudian Yesus mengambil roti dan ikan, lalu membagi-bagikan kepada mereka. Pada waktu itulah mereka mengerti, itu Tuhan. Kurang lebih, ada beberapa pokok utama dari kisah Injil yang sedapatnya begitu erat hubungannya dengan konteks hidup kemuridan kita, umat Katolik saat ini. Pertama, kembali ke aktivitas hidup sehari-hari. Kedua, penampakan Yesus. Ketiga, penugasan Petrus. Dan keempat, waktu kebangkitan. Kita mulai dari poin pertama. Kita mulai kembali ke aktivitas hidup sehari-hari. Maksudnya, setelah perayaan Paskah Tuhan, kita semua dikirim kembali ke rutinitas hidup sehari-hari. Kita kembali bekerja sebagai petani, tukang bangunan, nelayan, sopir, tukang ojek, mahasiswa atau pelajar, guru, dan berbagai profesi lainnya. Sama halnya sebagai para murid Petrus dan kawan-kawan yang kembali menegaskan diri sebagai penjala. Awalnya mereka sempat kehilangan pegangan hidup sebelum penampakan akan kebangkitan Kristus. Poin kedua, penampakan Yesus. Yesus menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, murid-murid, dengan hadir dan makan bersama dengan kita. Spiritualitas kehadiran dan pelayanan ini
mesti hidup dalam hati tiap-tiap kita. Poin ketiga, penugasan Petrus. Ya, memang berat tugas yang diembankan Yesus terhadap Petrus, sang batu penjuru itu. Namun, ia sungguh yakin bahwa Petrus sendiri mampu menunaikannya. Ia selalu menaruh kepercayaannya kepada murid-muridnya, termasuk kita sendiri. Poin terakhir, poin keempat, waktu kebangkitan. Di sini, kebangkitan Yesus yang dimaksud melampaui kebangkitan dari kematian. Hal ini juga menyangkut kebangkitan dari situasi-situasi sulit dalam hidup, seperti penderitaan, konflik, sakit penyakit, kemalasan, ketidakadilan, kemiskinan, kematian, dan lain-lain. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita lebih jeli melihat, Yesus menghendaki kita supaya hidup seturut spiritualitas Petrus. Sebagai Petrus, kita senantiasa dituntut agar berani mengambil inisiatif keluar dari zona nyaman serta mampu menginspirasi orang lain untuk ambil bahagia dalam kehidupan bersama. Kehadiran kita mesti menampakkan sukacita kebangkitan Yesus. Dengannya membuat orang lain berkata, "Kamu mau juga pergi bersama?" Atau kita juga mesti mampu menghadirkan pribadi Petrus yang berani mengakui kelemahan dan berkomitmen pada kesetiaan dalam menjalankan tanggung jawab, supaya di atas kita Tuhan selalu mau menampakkan diri dan menaruh kepercayaannya. Peliharalah domba-domba. Sekali lagi, supaya di atas kita Tuhan selalu mau menampakkan diri dan menaruh kepercayaannya. Peliharalah domba-dombaku. Semua. Hei saudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati